Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kita berkumpul hari ini untuk merayakan ibadat Minggu Prapaskah keempat. Masa Prapaskah adalah waktu yang berharga bagi kita untuk merenungkan kasih pengorbanan Kristus serta memperdalam iman kita dalam perjalanan menuju perayaan Paskah. Kiranya ibadat ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah sebelum memulai ibadat sabda ini, kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan dosa kita, agar kita layak ikut ibadat sabda pada pagi hari ini. Saya mengaku. Marilah sebelum memulai ibadat sabda ini, kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan dosa kita, agar kita layak mengikuti ibadat sabda pada pagi hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan mengasihi kita, dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada waktu Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada minggu keempat Paskah ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan cahaya dan kasih. Teranglah hidup kami agar kami semakin memahami kehendak-Mu, menjalani jalan pertobatan yang dengan setia. Bimbinglah kami untuk semakin mendekati-Mu kepadamu melalui doa, puasa, dan pertobatan. Kasih hadirlah di tengah ibadat kami ini, agar selalu puji dan doa kami berkenan di hadapan-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Serta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus. Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Para pungut cukai dan orang-orang dosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengar Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima dan orang-orang berdosa, dan maka bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, pergilah padaku. Begini harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya
membagi-bagikannya harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh baginya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan lapar mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menangis perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahnya bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku tidak di sini mati kelaparan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, anak yang hilang yang baru saja kita dengar adalah cermin perjalanan spiritual yang relevan, terutama di mana perayaan Paskah, masa Paskah adalah waktu yang diberikannya gereja kepada kita untuk merenungkan kehidupan, memperbarui diri, dan kembali kepada Tuhan. Dan hati yang tulus, perumpamaan tentang anak yang hilang. Setiap orang yang bertobat seperti anak bungsu dalam kisah ini, seringkali kita tergoda oleh dunia dan mengunjang dari kehendak Tuhan, tapi kita juga mencari kebahagiaan di tempat yang layak. Prapaskah mengajak kita untuk merenungkan kesalahan-kesalahan kita dan dengan rendah hati kembali kepada perilaku Bapa. Namun kisah ini juga mengingatkan kita untuk berhati-hati agar kita memiliki sikap seperti anak bungsu ia tetapi tinggal bersama ayahnya, tetapi hatinya dipenuhi dengan keagungan, dan mungkin kita pernah merasa lebih baik dari orang lain, sulit menerima bahwa Tuhan mengampuni mereka yang telah jatuh ke dalam dosa. Masa Prapaskah mengajarkan kita bukan hanya untuk bertobat, tetapi juga untuk memiliki hati yang penuh kasih dengan perumpamaan Tuhan, mengundang kita untuk bersukacita bukan hanya atas rahmat yang kita terima, tetapi juga kita rahmat yang diberikan kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan menuju Paskah, marilah kita menggunakan masa ini dengan sebaik-baiknya. Mulai puasa dan amal kasih, kita diajak untuk semakin mendekati diri kepada Tuhan, untuk memberikan kasih, mengubah hidup kita. Jangan takut untuk mengambil kepadanya, karena Dia adalah Bapa yang selalu mengganti dengan tantangan terbuka. Semoga masa Prapaskah ini menjadi momen perbuatan dan pertobatan sejati, di mana kita semakin menghadiri betapa besar cinta Tuhan bagi kita dan belajar membagikan cinta kepada sesama. Dengan demikian kita mengalami sukacita sejati dalam perayaan Prapaskah yang akan datang.
Semoga demikian. Setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita semua bangkit berdiri mengakui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra Yesus Kristus, Tuhan Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan oleh dan dimakamkannya, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang di orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudara yang terkasih, Allah mengasihi kita sebagai seorang bapa mengasihi putra-putranya. Oleh sebab itu, marilah memanjatkan doa-doa permohonan kepadanya dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra terkasih. Bagi gereja, ya Allah, bimbinglah gerejamu dengan tetap setia dalam pewartaan kasih dan pertobatan. Semoga para pemimpin gereja selalu dipenuhi Roh Kudus dalam membimbing umatmu menuju keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa, ya Tuhan, terangilah hati para pemimpin bangsa agar mereka selalu bertindak dengan keadilan dan kebijaksanaan demi kesejahteraan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, bagi saudara-saudara yang menderita, kami yang sakit, miskin dan tertindas, semoga mereka merasakan kasih dan penghiburan-Mu melalui perhatian serta bantuan dari sesama. Kami mohon, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kuatkanlah kami untuk berperang teguh pada ajaran cinta kasih diwartakan oleh Yesus Kristus. Sudi mengabulkan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, setelah menyadari karya keselamatan Allah bagi hidup kita, marilah kita memuji Dia. Terpujilah Engkau di surga. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami memuji nama-Mu karena Engkau telah mengangkat kami menjadi putra-putrimu, maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa, terdorong oleh cinta kasih, Engkau menghadirkan kami dengan menyediakan segala yang kami perlukan untuk hidup, maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau di surga. Ketika kami berdosa dan karenanya menunjukkan diri dari-Mu, Engkau tidak membiarkan kami binasa. Sebaliknya, Engkau menjadikan kami dalam diri Yesus Putra-Mu melalui
sengsara wafat tidak kebangkitannya. Engkau bebaskan kami dari kuasa dosa dan maut, maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau di surga. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk membimbing kami dan mendampingi hidup kami dan menjadikan kami anak-anak terang, maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau di surga. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci, Bapa Rusul, dan Pastor Paroki kami melambungkan nada pujian baru dengan berseru. Marilah saudara-saudara, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudaraku separoki yang menyambut komuni kudus, marilah dalam hati kita masing-masing menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan. Hening sejenak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Marilah kita memberikan salam damai. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, lalu ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggal di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah tinggal di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah tinggal di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah tinggal di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Lagu syukur lewat doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas persatuan dengan firman-Mu yang telah kami renungkan dalam ibadah ini. Bimbinglah kami agar semakin dekat dengan dalam pertobatan dan penuh kasih dalam kehidupan kami.
Kuatkanlah kami untuk menjalani isi masa Prapaskah ini dengan hati yang terbuka dan tekad yang teguh. Sertailah langkah kami, ya Tuhan, agar hidup kami semakin mencerminkan kasih Kristus. Mohon berkat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menundukkan kepala mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi diutus